Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita terus berusaha memperbaiki, memperbaharui dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat darinya Allah curahkan kepada kita berbagai macam hal yang bisa kita rasakan, dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Bersama di pagi ini kita berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat subuh yang alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Dan yang selanjutnya adalah usaha kita untuk menjaga konsistensi keimanan, yaitu dengan menyiramkan dan kemudian menyuburkan hati-hati kita dengan mempelajari ayat Al-Quran atau juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi seorang tersebut kebaikan, Allah akan fahamkan dalam urusan agamanya. Di antara para ulama yang menjelaskan makna yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan, faham secara umum itu ada 3. Faham dalam berbagai macam ilmu, baik ilmu keduniaan, ya, entah itu matematika, entah itu perdagangan, entah itu bisnis dan seluruhnya. Ini faham secara bahasa. Dan yang kedua adalah faham secara umum, yaitu adalah secara khusus, yaitu adalah faham dalam berbagai macam dimensi agama, baik itu pemahaman dalam perkara akidah, baik itu pemahaman dalam perkara ibadah, baik itu pemahaman dalam rangka muamalah, ataupun juga memiliki pemahaman yang benar berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah secara khusus, yang lebih khusus, yaitu adalah pemahaman dalam urusan fikih. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kita masih berada di bagian dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya kisah Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang diantara yang terpanjang, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Musa. Di antara tujuannya adalah ta'yidan, sebagai penguat bahwasanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti nabi-nabi sebelumnya, terutama di kota Madinah. Ya, di sana ada beberapa kelompok dari orang-orang Yahudi
yang sempat mereka itu saling memiliki komunikasi hubungan dengan sosial bersama kaum muslimin di kota Madinah. Nah, kita terakhir sampai kepada pertemuan Nabi Musa dan juga Nabi Khadir. Dan insya Allah di pagi ini kita akan melanjutkan mulai dialog ya antara keduanya. Disebutkan ya kisah ini ada tentunya di dalam surat Al-Kahfi. Namun untuk pagi ini itu mulai dari ayat yang ke 70 ya 71. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Nah, kemudian disebutkan setelah pertemuan tersebut Nabi Musa bertemu dengan siapa? Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Kemudian terjadilah beberapa dialog di awal, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta bihi rusyda. Bolehkah aku ikut denganmu untuk engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu. Intinya para ulama menyebutkan ada ta'akud, ada kesepakatan di antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan itulah yang umumnya terjadi di zaman ini ketika seorang tersebut ingin belajar kepada suatu institusi atau kemudian institusi ingin meniru seorang pelajar, maka biasanya ada semacam yang namanya ta'akud, kesepakatan, perjanjian di awal apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing. Nah, maka kemudian fantolako, Nabi Musa dan Nabi Khadir berjalan ya di tepi laut. Nah, famarrat bihima safinah. Kemudian setelah itu mereka pun ya dilewati oleh perahu. Faqala ahlus safinah li Musa wa Khadir. Maka penghuni atau kemudian penumpang yang ada di kapal tersebut menawarkan, tarkabani ma'ana nusilukuma lil fiddatil ukhra. Mari naik bersama kami antarkan kalian berdua ke tempat yang lain. Maka kemudian Nabi Musa dan Nabi Khadir pun ikut. Dan mereka mengetahui Nabi Khadir. Ya, mereka mengetahui bahwasanya ini ada seorang yang disebut dengan Khadir. Wa huwa rajulun shalihun indahum. Dan Nabi Khadir ini adalah seorang yang soleh bagi mereka. Nah, di sini kenapa mereka mengetahui? Wallahu ta'ala bisawab, disebutkan oleh beberapa para ulama. Satu, ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir adalah salah satu di antara nabi-nabi Allah. Sehingga pada saat mereka bertemu, penumpang perahu ini bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir, mereka tahu ini adalah salah satu di antara nabi-nabi Allah. Artinya mereka kenal dengan nabi ini sebelum ada atau sebelum mereka bertemu di perahu. Sudah berlalu sebelumnya informasi tentang itu dan pengenalan mereka terhadap Nabi Khadir. Jadi Nabi Khadir itu salah satu di antara nabi Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam hal ini seperti yang kita sampaikan kemarin, meskipun demikian ya, antara Nabi Khadir dengan Nabi Musa, maka itu secara asal keutamaannya adalah lebih tinggi dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa di antara ulul azmi, kemudian juga yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu fahamaluh. Kemudian mereka kedua nabi ini diajak untuk naik. Falamma raqiba fis safinah, ketika naik di mana? Naik perahu tersebut, jaa usfur. Maka kemudian datang seekor burung ala tarafis safinah. Ya, datang seekor burung di pinggiran perahu tersebut. Fana qara fil bahr naqratan au naqrataini. Kemudian burung ini mematuk-matuk dari pinggir dari kapal yang mereka naiki itu. Nah,
Maka kemudian faqala al-Khidir li Musa, ya Musa, mana qaso amali mana qaso ilmi wa ilmuka min ilmillah illa mithla mana qaso hadzal usfur bi min qarihi minal bahr. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya tidaklah ukuran ilmuku dengan ilmumu ini dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali antara patokan burung ini dengan luasnya laut yang ada. Jadi tidak ada apa-apanya ya dibanding dengan apa, Pak? Dibanding dengan patokan itu. Maka di dalam hadis yang lain yang semisal dengan itu beberapa kali didapatkan riwayat perbandingan laut. Satu, di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya ukuran ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir itulah seperti patokan patokannya itu, patokan burung itu ke laut, ya seperti itulah perbandingan ilmu kedua nabi ini dibandingkan luasnya ilmu Allah. Dalam riwayat yang lain terus Nabi Muhammad SAW bersabda, ya permisalan kita dengan dunia ini adalah seperti apa? Seperti seorang mencelupkan air ke laut kemudian diangkat, fangdur bima yarji'. Lihatlah ketika kalian menaruh tangan itu di laut luas, samudra yang luas, celupin, angkat lagi. Kira-kira bawa apa tangan kita ini, Pak? Paling hanya bawa cuman basahnya doang. Itulah permisalan kita dengan dunia. Ya. Artinya apa? Bahwasanya yang kita bawa itu adalah gak banyak ya dari dunia ini. Bahwasanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala di surga itu jauh nanti lebih luas. Nah, artinya yang kita cari bagaimanapun jungkir baliknya kita, mohon maaf di dunia ini, permisalan kita seperti cuman hanya nyemplungin. Maka kemudian jangan seorang tersebut mengorbankan semuanya sampai kemudian merupakan akhirat hanya untuk mencari basahan tangan itu saja. Ya, jangan cuma mencari basahan ini saja kemudian sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu ya falam yafja Musa illa an khala aluhan bil qudum. Sampai kemudian Nabi Musa biasa saja sampai akhirnya Nabi Khidir mengambil fas. Apa, Pak? Apa? Yang buat ngetok? Palu ya, sampai kemudian mengambil palu. Fastaghroba Musa. Nabi Musa mulai kaget. Faqala lahu ma hadzal ladzi tasna? Wahai Nabi Khidir, engkau mau berbuat apa? Qaumun hamaluna bi ghairi naulin fa amitta ila safina fa kharaqtaha. Bahwasanya orang-orang ini sudah berbuat baik kepada kita, memberikan tumpangan kepada kita. Tadi ada seekor burung mematuk, tapi kemudian malah engkau ngambil palu sekalian dibolongin seperti itu. Nah, kemudian disebutkan dalam surat Al-Kahfi litughriqa ahlaha, sampai kemudian nanti kalau perahu itu bisa bolong kemudian tenggelam, bukan hanya pengaruh saja tapi semuanya bisa tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra. Ini pertama, sungguh engkau datang membawa sesuatu dengan sesuatu yang yang besar. Syai'an imra adalah syai'al azim. Yang kamu lakukan ini besar dampaknya. Yang engkau lakukan ini adalah sesuatu bukan yang sederhana, sesuatu yang besar, sesuatu yang buruk. Maka Nabi Khidir hanya menjawab, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah saya bilang tadi di awal ya, bahwasanya engkau tidak akan mampu untuk mengikutiku dengan sabar. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya, mohon maaf, la tu'akhidni, jangan engkau hukum aku bima nasitu, atas kelupaanku tadi. Oke. Jadi ini qadhiyah pertama, yaitu adalah dialog pertama ketika mereka
naik, mau diberikan tumpangan, kemudian setelah itu ditenggelamkan. Nah, Nabi Musa memberikan argumen di situ. Satu, argumennya adalah bimana situ. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 3 poin nanti, ada 3 percakapan dan ada 3 kejadian. Yang pertama adalah sifatnya lupa. Yang pertama adalah terjadi karena qadarullah, Nabi Musa terlupa. Kemudian fakanatil ula min Musa nisyanan. Kejadian yang pertama kata Rasulullah SAW terjadi didominan karena faktor lupa. Kemudian lanjutkan perjalanan. Falamma kharaja minal bahr marra bi ghulamin yal'abu ma'asibyan. Kemudian keduanya ini melewati seorang anak kecil yang sedang bermain dengan sebayanya. Fa akhadzal Khidr. Maka kemudian Nabi Khadir membawa anak kecil tersebut, kemudian yaitu adalah memegang kepalanya sampai kemudian dipisahkan antara kepala dengan badan. Diapain, Pak? Ya, faqala'ahu fa akhadha bi ra'sihi. Diambil kepalanya, faqala'ahu. Bimakna khala'ahu. Kemudian dipisahkan antara panah dengan badan. Artinya apa? Nah, melihat kejadian tersebut, respon langsung muncul dari Nabi Musa. Karena yang kedua ini kondisinya lebih dari yang pertama. Kalau pertama tadi ditenggelamkan. Ya, kalau tenggelamkan potensinya apa, Pak? Masih ada orang yang bisa berenang. Karena yang tenggelam mungkin hanya, Pak, kapal. Tapi kalau orangnya, kalau yang sudah biasa berlayar, masih ada sisi potensi 50-50 lah, seperti itu. Ya, yang bisa selamat, yang nggak bisa ya mungkin tenggelam. Tapi kalau ini sudah nggak ada pilihan, ya sudah nggak ada pilihan. Kalau yang pertama tadi masih potensi kebuka antara senip atau snap. Nah, tapi kalau yang seperti ini sudah nggak ada pilihan lah, badan pisah sama itu. Makanya langsung Nabi Musa merespon, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Beda sekarang lafadznya. Wahai Khadir, engkau ini membunuh suatu jiwa yang suci tanpa dia membunuh orang lain. Artinya membunuh jiwa tanpa hak. Laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, kalau tadi yang pertama disebutkan laqad ji'ta syai'an imra. Ya, yang pertama imra itu apa? Suatu yang besar. Nah, yang kedua laqad ji'ta syai'an nukra. Bedanya imra dengan nukra adalah kalau imra sesuatu yang besar, kalau nukra pengingkaran. Ya, diambil dari apa, Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar mencegah sesuatu yang buruk. Kalau tadi Nabi Musa hanya menyampaikan keheranan yang tinggi, kalau sekarang Nabi Musa menyampaikan sesuatu dengan redaksi apa, Pak? Kemungkaran. Ini mungkar, ini kemungkaran yang besar. Ya, bagaimana seorang anak yang kemudian apa? Masih bermain dengan teman-temannya diambil kemudian diselesaikan. Nah, maka lagi-lagi ya bahwasanya siapa? Nabi Khadir menjawab, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra. Kan sudah saya bilang, engkau mungkin tidak akan apa? Sanggup bersabar atas hal ini. Maaf. Kemudian yang selanjutnya apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad mengatakan kanatil ula min Musa nisyanan wal wusta syarton. Bahwasanya yang pertama terjadi, setelah itu Nabi Musa merespon mengatakan itu adalah lupa. Yang kedua yaitu Nabi Musa mengatakan syarat. Apa syaratnya? Adalah dikatakan Allah Ta'ala berfirman, in sa'altuka an syai'im ba'daha fala tusahibni. Kalau seandainya nanti saya ngomong lagi sesuatu setelah ini, ya maka mungkin fala tusahibni, engkau tidak bisa bersamaku lagi. Qad balagta minal milladunni uzra, bahwasanya engkau telah mendapatkan beberapa uzur dariku. Fastahya Musa an yaqula lahu samihni. Ya, bahwasanya Nabi Musa agak malu untuk
mengatakan apa? Pengajukan maaf. Karena tadi yang pertama sudah minta udzur. Ya, la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku atas kelupaanku. Yang pertama sudah minta maaf. Akhirnya ketika terjadi yang kedua, Nabi Musa malu untuk minta maaf lagi. Yang mungkin dilakukan oleh Nabi Musa adalah memberikan apa? Syarat atau mengajukan syarat. Apa syaratnya? Yaitu tidak berbicara kembali. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sampai kemudian keduanya masuk ke sebuah perkampungan. Kemudian keduanya, Nabi Khadir dan Nabi Musa, ya, meminta untuk mendapatkan jamuan makan. Fa'abau, maka kemudian penduduk kampung tersebut enggan untuk memberikan atau menyambut atau memberikan makanan kepada mereka berdua. Nah, maka kemudian selanjutnya mereka berjalan. Fawajada fiha jidaron yuridu an yanqad. Mereka berjalan melihat sebuah tembok yang hampir rubuh, ya, hampir rubuh, sudah miring. Kemudian setelah itu dibenarkan, dibetulkan sampai kemudian menjadi tegak. Ya, sampai kemudian dibetulkan menjadi tegak. Pada saat itu Nabi Musa kembali memberikan tanggapan dengan mengatakan, qaumun atainahum falam yut'imuna. Kita datang ke sebuah kaum yang kaum tersebut, ya, itu tidak mau memberikan makanan kepada kita. Tapi kemudian engkau malah memperbaharui bangunan yang ada di tengah mereka. Maksudnya Bapak, ada sebentuk ta'arud. Ta'arud apa Pak? Kontradiksi. Di awal ada orang yang ngebantu, malah perahunya dibolongin. Di ketiga ada orang nggak mau berbaik kepada kita, malah dibantuin. Nah, ini bentuk apa namanya, semacam itunya. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajro. Kalau seandainya engkau mau, ya, engkau bisa minta kepada mereka upah, ya, engkau bisa menerima kepada mereka upah. Maka kemudian Nabi Khadir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainika. Nah, ini ternyata mungkin inilah akhir perpisahan kita. Ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Nah, karena kenapa disebutkan? Yang pertama tadi faktornya lupa, yang kedua kemudian memberikan syarat, yang ketiga amdan, yaitu sengaja disampaikan oleh Nabi Musa. Kemudian setelah itu, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan menjelaskan takwil apa yang engkau belum bisa bersabar. Takwil itu ada beberapa makna. Salah satunya makna takwil itu adalah ma'alul umur, ay ma ya'ulu ilaihil amr, ma ya'ulu alaihil amr, yaitu adalah ujung dari sesuatu. Itu diantara dari makna takwil. Diantara takwil adalah sarful lafzi an zahirihi, yaitu adalah memalingkan makna. Atau kemudian yang kedua makna takwil adalah tafsir. Kemudian selanjutnya makna takwil adalah yaitu ujung dari sesuatu. Seperti ketika Nabi Yusuf melihat, ini ra'aitu ahada asyara wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud. Mereka nggak tahu ini apa maksud 11 bintang, bulan dan matahari sujud. Baik Nabi Yusuf, Nabi Yakub nggak tahu apa maksudnya. Setelah sekian tahun ketemu lagi kemudian di Mesir, ya, sekian tahun ketemu di Mesir. Pada saat itu Nabi Yusuf telah menjadi apa? Seorang tokoh di mana? Di istana tersebut. Kemudian ayahnya kemudian dibawa, dipertemukan. Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wil. Ini adalah muara dari yang kamu lihat dulu.
Ya, jadi makna di antara makna ta'wil adalah muara dari sesuatu. Awalnya kita nggak tahu itu apa maksudnya, tapi ketika di finish tahu maksudnya apa, itulah adalah ta'wil. Jadi ta'wil itu punya beberapa makna, Pak ya. Salah satunya adalah memalingkan makna, salah satunya adalah tafsir, salah satunya adalah itu. Jadi muara dari sesuatu itu juga masuk dari sisi bahasa adalah ta'wil. Dari sini Nabi Khidir akan mengabarkan kepada Nabi Musa apa dengan mengatakan, saya akan berikan kepadamu takwil. Maksudnya apa? Muara dari semua apa yang aku lakukan tadi. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi Muhammad, wadidna anna Musa kana sabaro. Sebetulnya kalau kita boleh berharap, kita berharap bahwasanya apa, Pak? Ya, kita berharap bahwasanya Nabi Musa mungkin bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan mengungkap kisahnya itu secara lebih detail. Tapi kemudian kisah itu diungkap oleh Nabi Khidir. Maka kemudian diceritakan, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr, bahwasanya perahu itu tadi itu milik orang-orang miskin, yang mana orang-orang miskin ini mereka bekerja sebagai nelayan. Dari sini para ulama mengatakan, apa bedanya antara fakir dengan miskin? Sebagian mengatakan fakir itu lebih parah dari miskin, sebagian mengatakan miskin lebih parah dari fakir. Jadi kalau misalnya ngelihat nanti definisi fakir miskin, siapa yang lebih parah antara keduanya, ya, antara lebih parah antara keduanya, sebagian mengatakan fakir lebih parah, sebagian mengatakan miskin lebih parah. Namun di antara pendalilan yang mengatakan fakir itu lebih parah dari miskin, mereka berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Karena mungkin orang miskin itu punya harta. Mana dalilnya? Ini, fakanat limasakin ya'malu fil bahar. Orang miskin itu aja punya apa, Pak? Punya perahu yang bisa digunakan mereka untuk melaut mencari rezeki, misalnya seperti itu. Adapun fakir la yamliku syai'an. Adapun orang fakir mungkin mereka tidak memiliki apa-apa, Pak. Seperti, mohon maaf, yang kenana kemari bawa gerobak, kemudian tidur pun malam harus di mana, Pak? Di pinggir jalan, tempatnya pun tidak menentu, anak-anaknya dibawa tidur di dalam hal tersebut. Nah, mungkin yang seperti ini lebih tepat untuk dikatakan apa? Fakir. Tapi kalau seandainya apa, Pak? Dia masih ada tempat tinggal, dia masih punya penghasilan, kemudian tapi penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhannya, ya, penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhannya, ataupun cukup sekadarnya buat makan minum. Selanjutnya apa, Pak? Mohon maaf, biaya sekolah anaknya nunggak, seperti itu. Kemudian ada anak yang tidak disekolahkan karena mungkin anak pertama kedua masih punya tanggungan di sekolahnya, ya. Kemudian juga mungkin urusan-urusan yang lain masih kesana kesari. Intinya mereka ada penghasilan, tapi penghasilannya itu cukup untuk biaya makan minum. Ini mungkin lebih tepat dikatakan sebagai apa? Miskin, seperti itu. Jadi ini apa namanya, ala khilaf di kalangan para ulama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, makanya Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fakir yang ada di kota Madinah yang mereka dikeluarkan dari Mekah, mereka itu kenapa Allah katakan fakir? Karena ketika mereka keluar nggak bawa apa-apa, Pak. Rumahnya nggak sempet, mohon maaf, Pak ya, diumumkan dulu dijual karena saya mau hijrah gitu. Nggak pakai gitu, sudah rumahnya ditinggalin, harta kemudian juga ditinggalin. Pada pertemuan yang kapan kita sebutkan salah seorang putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah jalan kaki 4.000 km. Nggak pakai apa, Pak? 4.000 km hijrah jalan kaki, nggak pakai tunggangan, ya. Utsman bersama putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah, dan Ruqayyah hijrah bersama Utsman bin Affan di umur 12 tahun.
12 tahun hijrah dari Mekah ke Habasyah 4000 kilo, ngelewatin laut, pergi tanpa ada bapaknya tapi dengan suaminya. Kemudian setelah itu adalah hijrah dengan jalan kaki. Itulah perjuangan Islam di era awal, luar biasa. Nah, jadi ini diantara pendalilan dari sisi apa perbedaan fakir dengan miskin. Tapi kalau nanti masuk ke fikihnya, maka penjelasan para ulama jauh lebih lebar dari ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum, saya berkeinginan untuk membuat aib atau cacat di perahu itu, karena di belakang mereka itu ada seorang raja ya'khudhu kulla safinatin ghusba, akan mengambil apa Pak? Akan mengambil perahu, ya. Di dalam ilmu qiraat ya, kan ada qiraat mutawatirah, ada qiraat ghairu mutawatir, ada qiraat sab'ah dan seterusnya. Di dalam satu versi ada tambahan safinatin ya'khudhu kulla safinatin solihatin, yaitu apa? Soleh. Jadi yang diambil oleh raja ini atau oleh pemimpin wilayah itu adalah perahu-perahu yang dalam kondisi baik. Adapun perahu yang ada cacatnya meskipun sedikit itu nggak diambil. Dan kata para ulama, maksudnya kenapa? Maksudnya begini, ini ada dua mudorot. Dua mudorot itu apa? Imma perahu itu diambil seluruhnya, atau yang kedua perahu itu dibikin cacat, tapi ketika dibikin cacat habis itu nggak diambil. Imma diambil seluruhnya, ini mudorot, tapi mudorotnya lebih besar, mereka udah nggak bisa pakai lagi. Atau yang kedua dibikin cacat, tetapi ketika dibikin cacat masih tetap bisa dipakai ke depannya. Makanya dari sini kata para ulama ada yang namanya apa Pak? Akhafud dororoin, mengambil dua mudorot yang paling ringan. Jika kita dihadapkan pada suatu titik kondisi di depan, ya, kondisi di depan, kemudian di depan ini ada mudorot, yang ini mudorotnya lebih besar, yang ini mudorotnya lebih ringan, maka bagaimana? Diambillah mudorot yang lebih ringan, seperti itu. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jadi intinya adalah takwilnya, muara dari itu saya cemplungin tadi adalah untuk mengambil sikap mudorot yang lebih ringan. Selanjutnya ya disebutkan fa amal gulam fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak tadi, kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Saya khawatir anak ini justru akan menjerumuskan, kedua orang tuanya kepada kekufuran. Karena kenapa Pak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu fitnah. Suatu saat disebutkan Nabi Muhammad SAW lagi khutbah Pak. Nabi Muhammad lagi khutbah di mimbar. Ketika Nabi Muhammad lagi khutbah di mimbar, tiba-tiba cucunya datang, Hasan atau Husain datang. Nah, cucunya datang, namanya kakek ngelihat cucu itu gimana Pak? Ya ada sebentuk rasa itu. Habis itu Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, nyambut cucunya yang datang. Kemudian habis itu digendong cucunya naik lagi ke mimbar. Kemudian apa? Ini ra'aituhuma, saya tadi ngelihat dua cucuku, falam asbir, saya nggak sabar untuk memeluknya. Lalu kemudian Nabi Muhammad membaca ayat itu tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak itu ujian. Maksudnya apa? Saya juga kena. Di antara ujiannya adalah saya lagi khutbah nggak sabar ingin meluk cucu, kemudian apa? Turun dari mimbar, kemudian itu. Nah itu Pak, Nabi saja sempat terpotong khutbahnya ketika apa Pak? Iya, ngelihat cucunya. Ya.
Maka di dalam konteks ini ada potensi kalau seandainya nanti anak ini besar, kemudian anak itu kemudian apa? Tumbuh di atas kekufuran, kemudian menyeret kedua orang tuanya untuk kufur. Ini juga lebih sama kaidah yang pertama tadi, yaitu apa? Mudarat yang kecil itu lebih diambil daripada mudarat yang besar. Apa mudarat yang besar, Pak? Mudarat besarnya itu adalah keluar dari agama. Murtad itu adalah mudarat besar, mudarat dunia akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima itu Islam. Tiket surga itu kata kuncinya cuman Islam, gak ada dengan yang lain. Makanya disebutkan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwasanya telah aku sempurnakan agamamu, nah, dan dilengkapi nikmatku untukmu, dan diridhoi Islam sebagai agama bagimu. Saking Allah ingin itu, disebutkan oleh Rasulullah SAW, mamin muslimin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin salasa marratin, 3 kali apa ngucapin apa, Pak? Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa kata Rasul? Kana haqqan 'alallah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Itu wajib Allah akan meridhoi orang yang ngucapin zikir ini 3 kali di pagi, 3 kali di sore, untuk diridhoi di hari kiamat. Nah, kita masih pagi, Pak. Entah sekarang, entah nanti, atau mumpung ingat, langsung baca raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ucapin 3 kali. Kata Nabi Muhammad, wajib Allah akan meridhoi. Ridho itu apa, Pak? Ridho itu, sekarang kita geser sedikit, Pak, ya. Kita skip dulu ya. Kita skip bahasanya, benar nggak? Ya, kita jeda dulu lah, atau dilewatin nggak ya? Kalau skip lewatin. Itu kita pause dulu ya. Kita pause dulu. Kita pause. Apa itu ridho? Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, jannatu adnin wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah akan menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan untuk masuk ke dalam apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jannatu adnin. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden yang di situ mengalir di bawahnya air khalidina fiha. Mereka kekal di sana, wa masakina thayyibah, dan mereka akan mendapatkan yang namanya apa? Tempat terbaik. Jadi Allah menjanjikan orang beriman. Apa janjinya? Mereka masuk surga Aden. Kemudian mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mereka mendapatkan tempat-tempat terbaik. Ini 3 janjinya. Lalu kalau dirinci, apa itu surga Aden? Allah firmankan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden adalah surga keluarga. Orang bisa kembali kumpul reuni bareng keluarga besar. Ngumpul sama apa, Pak? Ngumpul sama orang tua, ngumpul sama kakek nenek, ngumpul sama mbah buyut. Ya, kalau saya mungkin ada mbah buyut saya belum pernah saya lihat seperti itu. Ya, mungkin cucu kita juga mungkin wallahu alam apakah pernah bertemu dengan buyutnya atau tidak. Ya dikhulunaha, dia akan kumpul bareng siapa? Bareng keluarga besarnya, orang tuanya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Wa azwajihim, dan juga istri-istrinya. Wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucu-cucu, cicit-cicit, semuanya ngumpul. Pak, coba kebayangin kalau seandainya kita itu umroh bareng keluarga besar, bareng anak cucu gitu lah.
Dalam satu pesawat semuanya anak cucu semua, sudah nggak ada orang lain. Booking satu blok 40 orang buat satu terah, apa satu terah Pak? Satu keluarga besar seperti itu. Wih, nikmatnya itu luar biasa seperti itu. Nah, itu kemudian bisa beribadah dan segala macam, itu nikmat. Tapi disebutkan jannatu adn, ini lebih dari itu. Sudah keluarga besar, kakek, nenek, cucu dan seterusnya. Kemudian adalah yaitu apa? Ya, berada di suatu tempat yang indah dan mereka kekal di sana. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi habis itu Allah sebutkan ada wakaf di situ. Apa? Waridwanum minallahi akbar. Tapi ketahuilah ada nikmat yang lebih dahsyat, lebih besar dari semua itu, yaitu apa? Keridhaan dari Allah. Jadi dapat surga bareng keluarga besar, kemudian setelah itu di tempat yang indah, kemudian kekal. Itu belum apa-apanya dibanding satu titik, yaitu apa Pak? Ridwanum minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar. Dan tadi siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dapat ridho Allah wajib. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu saking apanya Pak? Saking Allah ingin memberikan penekanan, penguatan bahwasanya yang diridhoi Allah itu cuma satu pintu, yaitu apa? Islam. Sampai ganjarannya enggak kira-kira, enggak tanggung-tanggung. Nah, taib. Pausnya kita tekan lagi, kita lanjut. Nah, ya. Nah, itu tadi. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya, tadi itu jadi intinya adalah khawatir, Nabi Khidir khawatir anak ini akan menjadi penyebab apa Pak? Kekufuran orang tuanya. Maka kemudian siapa namanya? Para ulama mengatakan dari situ faedahnya adalah ada mudarat kecil, ada mudarat besar. Mudarat kecilnya adanya anaknya umurnya diselesaikan, mudarat besarnya adalah potensi bapaknya murtad. Antara dua pilihan ini mana yang harus dikorbankan? Jangan korbankan agama. Maka kemudian memilih ini. Dari sini ada faedah. Faedahnya apa? Takdir dari Allah itu lebih baik. Ya, takdir dari Allah itu lebih baik. Nah, sehingga tadi yang disebutkan oleh siapa namanya, oleh para ulama dan disebut dari tafsir dari ayat ini adalah akhirnya diambil sikap demikian. Wa amal jidar, adapun tembok yang rubuh itu, ya, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, karena sesungguhnya itu adalah milik 2 anak yatim di kota. Naam, wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawahnya itu ada perbendaharaan. Wa kana abuhuma sholiha, bapak dari keduanya adalah orang yang salih. Kata para ulama, ini bapak yang keberapa Pak? Bukan bapak langsung, tetapi adalah mbah buyut nomor 7. Jadi ini anak, bapak 1, bapak 2, bapak, kakek, buyut. Habis buyut apa? Apa Pak? Saya nggak tahu. Nomor 7 ke atas. Saya pernah baca itu, ada, sebetulnya ada istilah itu. Ada itu, di atasnya buyut itu ada nama. Cuman saya nggak tahu apa. Pokoknya kakek nomor 7 ke atas. Wa kana abuhuma sholiha, bahwasanya kakek nomor 7-nya adalah orang yang soleh. Mata mundu zamanin ba'id, yang dia ini wafat waktunya udah lama banget. Di dalam tafsir yang lain disebutkan kakek yang ke-10. Intinya kakek ke-7 atau ke-10. Kalau paling dekat adalah 7. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, faullahu yahfadzul ibn bijaddihil asyir, bahwasanya kesolehan itu akan menjaga apa Pak? Kebaikan untuk anak dan turunannya. Ya, kalau misalnya orang tuanya solih, anaknya juga. Makanya disebutkan, mohon maaf Pak ya, ini kalau teori Islam. Teori Islam gini, bagaimana pola pendidikan menuju anak yang sukses, anak yang soleh, atau kiat-kiat membentuk anak yang soleh. Wah, mereka mengatakan dari kecil. Ulama menjawab enggak. Terus gimana?
dari di dalam kandungan? Ulama menjawab enggak. Lah terus gimana? Oke, dari milih pasangan. Ulama menjawab enggak. Lalu dari mana memulai pendidikan untuk anak agar soleh? Para ulama mengatakan, Pak, dari antum belum nikah, kan gitu. Artinya apa? Dari masa mudamu, kata ulama gitu. Jadi dari masa mudamu kamu didik apa? Sebagai pribadi yang soleh, maka Allah akan lahirkan juga yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Nah, selanjutnya, nah kemudian apa yang terjadi? Sedangkan tadi yang saya roboh kemudian dilurusin, karena tahtahu kanzun lahuma, di bawahnya itu ada pembendaharaan. Yang mana pembendaharaan ini milik anak yatim ini, kemudian Allah berkeinginan untuk mengeluarkannya nanti pada waktunya. Nah, masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini beberapa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beranjak ke faidah. Apa faidah yang kita bisa ambil dan kita bisa petik ya dari hal ini? Pertama, bahwasanya adalah ilmu dan iman adalah yang dapat menjaga seseorang untuk tetap bisa bersabar. Jadi itu ilmu dan iman. Kenapa, Pak? Karena tadi innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bahwasanya Nabi Musa dikatakan kamu nggak bisa bersabar. Kenapa nggak bisa bersabar? Karena belum punya ilmunya. Mohon maaf, seperti juga orang sholat. Kenapa kita alhamdulillah bisa bangun pagi-pagi, maksain melek, meskipun awalnya harus matanya seperti apa, kemudian keluar, kalau mandi pun mungkin dingin-dingin, seperti itu dipaksa. Karena apa? Karena tahu ilmunya. Berangkat ke masjid pagi-pagi, kemudian apalagi berjalan dari rumah dalam keadaan berwudu, kemudian berjalan di waktu gelap, itu semuanya faedah ya. Jalan ke masjid juga berwudu, angkat 1 derajat, dihapuskan 1 kesalahan. Kemudian keluar di pagi hari yang gelap, Rasulullah SAW bersabda, basyiril masyaina ilal masajid bidzulami bin fidzulami bin nuritam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang berjalan ke masjid di keadaan gelap dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang lain, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Hari kiamat itu kezaliman itu bisa bikin gelap. Sebagian ulama mengatakan itu gelap maknawi atau hakiki. Di riwayat yang lain ada isyarat itu gelap makna hakiki. Artinya ketika seorang di padang mahsyar ada potensi dia itu gelap, ada potensi dia itu ketika mau dibawa untuk melewati sirat dia itu gelap. Maka seperti disebutkan bahwasanya orang itu melewati sirat ala qadri nurihi, sesuai dengan potensi cahaya yang dia miliki. Faminhum, di antara mereka mangkana nurahu mithal jabalil azim, dia manusia kecil tapi cahayanya seperti gunung yang besar. Bercahaya dia di padang, bercahaya dia ketika mau dibawa kemana? Ke sirat, cahaya. Ada di antara mereka cahayanya seperti pohon kurma, dan di antara mereka ada cahayanya di jempol kaki. Yudhi umarrotan wa yudfi umarrotan. Sudah cahayanya di ujung kaki, kelap-kelip kayak kunang-kunang, hidup mati, atau kayak lampu 5 watt sudah mau putus, hidup mati. Terus apa kata Rasulullah SAW? Wala yadri annallah baina yadayhi, sampai dia nggak tahu Allah ada di hadapannya. Saking apanya, Pak? Kata para ulama, saking gelapnya kondisi yang dia dapatkan, saking minimnya cahaya yang dia miliki. Seperti itu. Kalau pertanyaan, Ustaz, itu mah cuma gelap doang. Oke, lanjut hadis selanjutnya. Apa hadis selanjutnya? Hadis selanjutnya adalah orang itu faji'a bihi ila sirat. Orang itu digiring membawa kepada sirat.
Siapa tadi yang cahayanya misal jabalil azim, seperti apa namanya, gunung yang besar, ngelewati sirat kawa seperti apa, kedipan mata. Tahu-tahu sudah di mana Pak? Di surga. Wa minhum man kana yamshi kal barq, di antara mereka ada yang seperti kilat, di antara mereka kamar sahab, seperti apa, jalannya awan, di antara mereka syakasyadil faras, seperti apa, orang yang sedang naik kuda kecepatannya, di antara mereka seperti orang berlari, di antara mereka seperti orang jalan. Amal ladzi, adapun yang cahayanya kelap-kelip seperti lampu 5 watt mau mati, apa, ketika apa, lewatin sirat, yakhtufu, dalam keadaan ngerangkak, coba disamber sama apa namanya, tumbuhan di neraka, kemudian dia membela diri, kemudian terus seperti itu. Nah, potensinya adalah kita sekarang ngumpulin cahaya Pak. Bagaimana cara ngumpulin cahaya, memperkuat cahaya? Di antaranya adalah keluar pagi-pagi dari rumah masih gelap untuk sholat subuh. Kok kenapa bisa bersabar? Karena punya ilmunya. Ketika punya ilmunya, dia akan berjuang dan dia akan mencoba untuk bersabar. Tapi kalau ilmunya nggak punya, gimana Pak? Belum tahu. Wah, kayaknya mah enakan tidur aja. Yang penting kan sholat, bisa di masjid, di rumah juga yang penting apa? Sholat, gitulah. Jadi ya sudahlah, akhirnya turun grade-nya. Sama seperti kisah Khusaimah bin Sa'ad dan bapaknya Sa'ad. Ketika Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriyah ada panggilan perang Uhud, ya, ada panggilan apa namanya, perang Badar di tahun kedua Hijriyah. Jadi gini, tahun 1 Hijriyah Rasul hijrah, tahun kedua ada perang Badar, tahun ketiga ada perang Uhud. Nah di tahun kedua ini perang Badar. Pada saat perang Badar itu ada beberapa kejadian Pak, ya. Pada saat itu ada beberapa kejadian. Di antara kejadiannya adalah yaitu ini, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Khusaimah bin Sa'ad. Ketika ada panggilan jihad, rebutan sama bapak anak. Khusaimah sama bapaknya, Khusaimah anaknya, Sa'ad ini bapaknya. Bapaknya ngomong ke anaknya, anakku Khusaimah, antum di rumah aja jaga adik-adikmu yang perempuan, biarin bapak keluar jihad. Anaknya Khusaimah nggak terima. Nggak bisa begitu. Kata anaknya, ya Abi, kalau bukan karena surga yang seluasnya langit dan bumi, saya kasih kesempatan ini ke Abi. Cuman karena ini adalah peluang saya untuk syahid dan untuk mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, saya nggak akan berikan jatah ini ke Abi. Saya mau jatah itu ke ana duluan, gitu. Mereka mengatakan, fa'athirni ala nafsika bil jihad, biarkan saya yang pergi jihad, kamu jaga adik. Anaknya ngomong, enggak ya Abi, athirni ala nafsika bil jihad, biarkan saya yang keluar jihad, Abi jaga ini aja nih, ada adik cewek. Akhirnya dua ini nggak sepakat, sampai akhirnya Pak diundi. Jadi undian itu boleh nggak Pak? Boleh nggak undian? Ini dia ngundi loh. Jadi gini Pak, ada yang namanya Qur'ah, sebetulnya sama ngocok, tapi yang satu namanya Qur'ah, yang satu namanya apa? Judi. Nah, kalau Qur'ah itu adalah untuk menentukan dua hak yang sama tanpa menzolimi. Waduh, saya cuman punya satu makanan, makanan ini nggak bisa dibagi, cuman saya punya dua teman, gimana ini, saya mau kasih siapa? Nggak bisa. Terus gimana? Ya sudah diundi. Intinya apa? Ada dua hak yang sama tapi tanpa menzolimi. Itu dikocok kemudian ditentukan. Nah, ternyata kocokan itu keluar nama anaknya. Akhirnya anaknya keluar. Anaknya keluar jihad. Ketika keluar jihad, habis itu bagaimana? Wafat di perang Badar dalam keadaan syahid. Bapaknya iri Pak. Duh, anakku sudah dapat syahid duluan. Saya bagaimana? Akhirnya di tahun ketiga Hijriah datanglah perang Uhud. Ketika datang perang Uhud, bapaknya pengen apa? Saya ingin wafat dalam keadaan syahid supaya dapat apa? Surga yang seluasnya langit dan bumi. Akhirnya bapaknya di tahun ketiga baru apa?
baru nyusul di perang Uhud. Jadi perang Uhud itu banyak. Ya, kalau apa Pak? Kalau misalnya yang umroh biasanya kan ke Gunung Uhud tuh. Di situ sebetulnya banyak kisah, bukan hanya pasukan pemanah saja. Yang kadang ketika sono kita ceritakan nih pasukan panah nih, Khalid bin Walid lewat sini dan seterusnya. Nah, pasukan panah ada. Kemudian wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi ada. Wafatnya Hanzalah, pengantin baru yang belum sempat mandi junub. Sampai kemudian dimandiin sampai malaikat. Rasulullah SAW bingung, ini apa amalan orang ini sampai kemudian dimandiin malaikat. Nanya ke istrinya, iya kami itu pengantin baru dan kemudian bermalam, pagi hari panggil dapelan jihad, suamiku belum sempat apa Pak? Belum sempat junub. Sampai kemudian mendapatkan panggilan dari Rasulullah SAW, dia keluar. Dia tinggalin istrinya, dia tinggalin mata dunia, sebaik-baik perhiasan dunia, dia keluar. Ternyata itulah awal dan akhir kebersamaan Hanzalah bersama istrinya. Makanya kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan dimandikan malaikat. Dan diantaranya juga saat tadi nyusul anaknya pada saat siapa? Di perang Uhud, karena tahun kedua anaknya lebih dulu wafat syahid di perang Badar. Nah, sekalian rahimanallahu inilah. Jadi dengan ilmu inilah yang bisa membuat kita Pak sabar. Membuat kita sabar, menetapi kebenaran, ya, kemudian menjalani ketaatan, mencari shaf yang pertama, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Di antaranya adalah duduk di majelis ini. Ya, karena majelis ini adalah disebutkan oleh Allah Ta'ala, kan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di antara mereka adalah ada malaikat, ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusu bainahum illa nazzat alaihim sakinah. Turun kepada kita malaikat, wa ghasyat rahmah, diliputi rahmat, kemudian setelah itu disebut nama Allah. Nah, di poin wa nazat alul malaikah, kita ini diliputi oleh malaikat. Di dalam riwayat yang lain apa katanya Pak? Allah bertanya kepada malaikat itu, kalian di situ? Iya. Apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta surgamu. Kata Allah, hal ra'auha, apakah ada orang yang di majelis itu, yang ngaji itu sudah pernah ngelihat surga? Kata malaikat, ma ra'auha. Mereka yang sedang ngaji itu, mereka belum melihat surga ya Allah, belum pernah melihat surga. Kata Allah Ta'ala, kaifa law ra'auha, bagaimana kalau hamba-hambaku yang lagi ngaji itu, mereka itu pernah lihat surga? Ya Allah, mereka pasti akan lebih khusyuk ngajinya, mereka akan tambah semangatnya, dan mereka akan sangat berharap kepadamu ya Allah. Maka kemudian kata Allah, kasih hambaku apa yang mereka minta. Kemudian apa mereka minta perlindungan dari apa? Ya Allah, mereka minta perlindungan dari neraka. Kata Allah kepada malaikat, hal ra'auha, apakah hambaku itu sudah pernah melihat neraka dengan kepala mata sendiri? Kata para malaikat, ma ra'auha, mereka belum pernah melihat neraka. Kaifa law ra'auha, bagaimana kalau hambaku itu ketika di dunia saja mereka minta perlindungan dari neraka berulang kali, di dalam sholat, di dalam doa, di dalam pengajian mereka minta perlindungan dari sesuatu padahal mereka belum pernah melihat. Kata Allah, kalau mereka benar-benar sudah pernah melihat, apa yang mungkin akan terjadi? Kata para malaikat, mereka akan semakin tambah takut kepadamu ya Allah. Mereka akan sangat tambah takut, mereka kemudian akan tambah khusyuk. Kata Allah kepada malaikat, abdi masa'al, kasih hambaku apa yang mereka minta. Nah,
Sekalian rahimanallahu, jadi ilmu itulah yang membuat kita sabar, membuat kita kuat. Maka duduk di majelis itu memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah tadi, membuat seorang itu bisa bersabar, membuat seorang itu bisa kuat. Majelis ilmu ini diliputi oleh malaikat, bukan sekedar malaikat itu nontonin kita, mohon maaf dalam tanda kutip, tapi malaikat ini akan menjadi saksi bagi kita. Kita minta apa di majelis ini? Tadi kita minta raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mudah-mudahan permintaan kita ini disampaikan oleh malaikat pada Allah, kemudian Allah mengaminkan, mengijabah apa permintaan kita. Nah, sekalian rahimanallahu, jadi ini diantaranya. Jadi poin yang bisa kita sampaikan di sini adalah, yaitu adalah tadi, ya, dengan ilmu seorang itu kita bersabar. Mudah-mudahan Bapak sekalian rahimanallah, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah. Istiqomah memakmurkan masjid ini. Kita bertemu di masjid ini karena Allah. Dan mungkin suatu saat juga kita saling berpisah karena Allah. Ya, bertemu karena Allah di masjid, berpisah juga di masjid, dengan cara satu dengan yang lainnya saling menyolati. Ya, sehingga mudah-mudahan kita masuk dalam kategori sab'atun yudhilluhumullah yauman la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah, yang tiada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah. Maksudnya naungan adalah matahari pada saat itu dekat, panas, keringat itu sampai seukuran macam-macam. Ada orang beriman diberikan keteduhan. Keteduhan itu adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, kemudian apa salah satunya adalah rajulani ijtama'a fi waftaraqa fi. 2 orang yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Saya di sini bertemu dengan bapak-bapak karena Allah di masjid ini. Nah, mungkin di antara jamaah juga yang sudah mungkin mendahului, yang saya mungkin belum mengenalnya dan seterusnya. Ya, mungkin juga mereka sudah mendahului juga berpisahnya di masjid ini. Sekalian rahimanallahu, intinya adalah kebaikan dan keberkahan itu di masjid, Pak. Maka tetapi hati kita, tetapi langkah kita untuk senantiasa ada di masjid. Karena itu adalah berkahnya. Berkah buat kita, berkah buat keluarga kita, berkah buat bisnis kita, berkah buat usaha kita, dan berkah untuk sisi-sisi kehidupan kita yang lain. Maka qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kita minta kepada Allah agar hati kita terus terikat dengan masjid. Sekalian rahimanallahu, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, mencatat semua yang telah kita lakukan dalam timbangan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini. Jazakallahu khairan.